Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saada. Saya Widya Stuti. Saya Rasyada Fikri. Saya adalah Cahyani Yasinta. Saya Hero Prahajo. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi sehingga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Adapun negara yang kami pilih yaitu negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berkembang sangat pesat dalam pembangunan kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Strategi pembangunan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam pengembangan kawasan kota di Singapura. Peraturan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak polusi serta merevitalisasi kegiatan ekonomi dan mengurangi biaya infrastruktur perkotaan dan industri telah tercantum di beberapa peraturan. Pembangunan berkelanjutan dan berbasis lingkungan telah dianggap sebagai hal yang penting dalam menyongsong pembangunan ke depan. Penerapan infrastruktur hijau juga bukan tidak mungkin untuk mulai diterapkan dan ditingkatkan di negara yang sedang berkembang pesat seperti Indonesia, karena sebagian besar konsep dan program infrastruktur hijau sesungguhnya bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Harapan ke depan akan terbentuk hubungan sinergis antar manusia dengan lingkungan alam. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua komunitas masyarakat. ABC Active Beautiful Clean. Program ABC Water Singapura dirancangkan oleh Public PUB tahun 2013 untuk mengintegrasikan jaringan hijau, jaringan biru, serta menekankan pentingnya hubungan harmonis antara masyarakat dan lingkungan sumber daya air yang harus ditingkatkan. Fokus dari program tersebut adalah membuat kawasan jalur air menjadi lebih nyaman, indah dan berfungsi secara alami dengan tetap mempertahankan fungsi infrastruktur publik sebagaimana mestinya. Penerapan ABC Water Program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Riverside Park sungai dinaturalisasikan dengan pembangunan tanaman dan penataan sempadan sungai. 2. Transformasi kanal buatan menjadi kanal alami. Kanal alami secara teori dapat mendukung sistem siklus air dan ekosistem yang ada di kawasan sekitarnya. Sustainable Singapura. Program-program ini dibentuk oleh pemerintahan untuk menyongsong visi Singapura agar tetap nyaman. 2. Kemudian National Park Board, sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan dengan program City and Garden. City and Garden National Park Board bertanggung jawab dalam membangun dan meningkatkan penghijauan kota melalui proyek Garden City. Terdapat 6 sasaran utama dalam pelaksanaan program City and Garden. 6 sasaran utama tersebut adalah 1. Pembangunan, 2. Peningkatan kualitas taman kota dan memperindah penataan jalan, 3. Optimalisasi ruang perkotaan dan infrastruktur untuk tujuan penghijauan dan rekreasi, 4. Memperkaya biodiversitas pada lingkungan perkotaan, 5. Meningkatkan kompetisi industri, bentang lahan dan hortikultura, 6. Mendukung dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program penghijauan Singapura. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengawasan. Banyak perbaikan lingkungan telah dicapai di Singapura melalui penegakan hukum lingkungan yang cukup ketat. Misalnya, yang pertama itu dalam membuang sampah sembarangan. Singapura berhasil mengurangi tingkat pelanggaran ini yaitu dengan memberlakukan denda. Kemudian yang kedua, upaya dalam mengurangi pengendalian pencemaran. Singapura mendirikan unit anti polusi seperti pengawasan kebersihan sungai, pengendalian pedagang kaki lima, pengontrolan buangan industri yang mencemari sungai, kemudian pemantauan kondisi udara, dan mengurangi polusi suara. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan ekonomi. Karena sumber ekonomi utama yaitu dalam bidang industri dan perdagangan, pemerintah Singapura berusaha untuk menerapkan hukum lingkungan yang tidak menyurutkan investor untuk menaruh investasi mereka di Singapura.
salah satu kebijakannya dengan tidak memberlakukan hukum. Langkah-langkah kebijakan program kota hijau yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasang panel-panel surya di sepanjang kompleks perumahan HBD. Yang kedua, menggunakan lampu smart LED di tempat-tempat umum. Intensitas lampu jenis ini dapat disesuaikan melalui sensor gerakan. Perkiraan untuk memasang energi dan pemakaian lampu adalah dengan mengurangi konsumsi sebanyak 60%. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem pemanenan air hujan perkotaan untuk mendaur ulang air hujan. Air hujan ditampung di dalam tangki pemanenan air hujan di bawah tanah, didaur ulang, dan digunakan untuk membersihkan tempat-tempat umum. Sistem ini akan memangkas konsumsi air sebanyak 50%. Yang keempat, mengecat bangunan dengan pelapis cool coating untuk menurunkan suhu di kawasan hunian HBD. Tujuannya adalah menurunkan total suhu lingkungan di tempat sebanyak 2 derajat Celcius. Yang kelima, mengingatkan penghijauan dengan mengubah lahan-lahan parkiran menjadi lahan pertanian kota dan lahan perkebunan masyarakat. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.